Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, di dalam menjalani perputaran kehidupan, acap kali kita berhadapan dengan beberapa karakter di dalam kehidupan. Paling tidak 2 karakter di dalam kehidupan yang tentu bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Karakter yang pertama terkait dengan mereka yang memiliki rasa tanggung jawab, kemudian mereka juga memiliki rasa empati atas apa yang terjadi di dalam ruang lingkup hidup dan kehidupannya. Ketika dia melihat tanggung jawab itu sebagai bagian dari proses perjalanan waktu untuk bisa menghadirkan kemanfaatan bahkan kemaslahatan bagi dirinya maupun juga bagi orang lain, maka tentu rasa tanggung jawab itulah yang menghadirkan semangat dalam dirinya untuk senantiasa menjaga apa yang menjadi bagian dari kewajiban dirinya untuk menjaganya, dan tentu saja pada gilirannya akan bisa memberikan jaminan bagi keselamatan bahkan kemaslahatan orang lain di dalam kehidupannya. Entah itu barang yang dimiliki orang lain, apalagi tentu terkait dengan nyawa orang lain. Hal yang kedua terkait dengan karakter manusia yang cenderung acuh tak acuh terhadap persoalan kehidupan. Rasa tanggung jawab hilang, bahkan kemudian kita seringkali mengelus dada untuk kemudian mengatakan kalimat harap dimaklum. Ini tentu saja sebagai bentuk jawaban agar kita tidak terlibat lebih jauh akan sikap dan perbuatan yang tidak baik yang dilakukannya. Namun tentu satu hal yang harus kita jadikan sebagai bahan pelajaran, sekaligus juga tentu sebagai bahan peringatan, bahwa ketika manusia sudah sering mendapatkan perlakuan dengan kalimat dimaklumi, harap maklum, maka berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupannya. Sebab mereka yang tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan potensi akal dan fikir, bahkan ruhiyah yang membangun dirinya untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah, tentu dalam kehidupannya dia tidak ingin selalu dimaklumi oleh semua orang. Karena ketika itu terjadi, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Al-Quran bahkan mengisyaratkan manusia yang hebat itu adalah mereka yang tentu hadir dan kehadirannya bisa memberikan perubahan. Bukan saja perubahan bagi dirinya, tapi juga tentu bagi orang lain. Ketika dia menghadirkan kemudahan bagi dirinya, maka tentu saja dia pun berjuang untuk bisa menghadirkan kemudahan bagi orang lain. Ketika dia ingin berupaya berjuang untuk menciptakan keselamatan bagi dirinya, maka dia pun berjuang untuk keselamatan dan kemaslahatan orang lain. Sehingga dia tidak bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan kehidupan, tapi senantiasa membangun dirinya pada proses tanggung jawab di mana dia merasa dan ada kekuatan di dalam dirinya untuk bisa menjadi bagian dari penguatan yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, bahkan tentu saja perubahan yang membawa keberkahan di dalam kehidupan. Adapun mereka yang selalu ingin dimaklum di dalam kehidupannya dan kemudian orang kemudian harus memaklumi, maka tentu hal itu ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan, tak ubahnya seperti mereka yang sakit yang kemudian harus disembuhkan dengan proses pengobatan yang tentu harus tuntas. Agar apa? Agar tentu saja dia sembuh total dan kemudian tentu saja terbebas dari virus-virus yang lain yang bisa menjadi sebab makin rusak, hina dan binasanya di dalam kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.